Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian belajar tentang persamaan trigonometri sinus, maka kesempatan kali ini kita akan belajar persamaan trigonometri untuk kosinus. Oke, bentuk umumnya sudah kalian bisa lihat di sini, ada cos P sama dengan cos alfa. Jadi ruas kiri cos, ruas kanan juga cos. P di sini adalah sebagai variabel ya, sedangkan alfa di sana sebagai sudut. Kemudian rumusnya ada dua untuk cos ya. Yang pertama P1 sama dengan alfa tambah 360 derajat K. Kenapa 360 derajat? Karena satu periode untuk cos adalah 360 derajat, ya kan? Untuk yang P kedua, rumus yang kedua adalah negatif alfa ditambah 360 derajat K. Kenapa kita pakainya negatif alfa? Karena negatif alfa ini menunjukkan sudutnya berada di kuadran 4. Dan kalian tahu bahwa kuadran 4 kosinus itu positif, ya kan? Atau kalau kalian ditanya di soal persamaan trigonometri dalam bentuk cos, bentuknya jawabannya pi, bisa dituliskan sebagai ini. P1 sama dengan alfa ditambah 2 pi K. P2 sama dengan negatif alfa ditambah 2 pi K. Nah, K ini adalah bilangan bulat. Untuk lebih paham dengan konsep ini, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang nomor 1. Tentukan nilai dari X dari persamaan cos X min cos 24 derajat sama dengan 0 untuk 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Untuk menyelesaikan soal ini, berarti kita harus mengubahnya ke dalam bentuk umum terlebih dahulu. Kalian ingat bahwa bentuk umumnya tadi adalah cos P sama dengan cos alfa. Nah, berarti ruas kiri cos, ruas kanan juga cos ya. Nah, kita pindah ruas dulu aja. Ini cos 24 ke kanan. Jadi cos X sama dengan cos 24 derajat. Begitu ya. Dan kalian bisa lihat bahwa ini X-nya itu sebagai P, 24 derajat sebagai alfa. Jadi kita langsung masukkan ke rumusnya. Yang pertama kan X sama dengan ya 24 derajat tambah 360 derajat K. Rumus yang kedua adalah di sini ya, X sama dengan negatif 24 derajat ya, negatif alfa ditambah 360 derajat K. Karena ini bentuknya sudah sangat sederhana, jadi kita tinggal substitusi nilai K-nya. Nah, di soal ini kebetulan 0 sampai 360 derajat. Jadi nilai K-nya itu mulai dari 0, 1, 2, 3. Mungkin kalau soalnya itu batasnya negatif sampai positif, kita bisa substitusi nilai K-nya negatif 1, 2, negatif 3, dan seterusnya. Oke, kita mulai dulu substitusinya. K-nya sama dengan 0. Dan kita peroleh X sama dengan 24 derajat ditambah 360 derajat dikali 0. Dan hasilnya adalah 24 derajat. Sedangkan untuk K-nya sama dengan 1, berarti jadinya X sama dengan 24 derajat tambah 360 derajat dikali 1. Hasilnya 384 derajat. Nah, kita lihat batas yang di soal. Ternyata batasnya paling tinggi adalah 360 derajat. Jadi 380 derajat ini tidak memenuhi ya TM. Kemudian kita langsung ke rumus yang kedua. X sama dengan negatif 24 derajat plus 360 derajat K. Ya, kita langsung isi saja ya. K-nya sama dengan 0 karena bentuk ini sudah sangat sederhana. K0 sama dengan ya, K sama dengan 0 berarti X sama dengan min 24 derajat tambah 360 derajat kali 0. Hasilnya negatif 24 derajat. Tapi di soal yang kita dapat ini ya, kalian lihat batasnya itu 0 sampai 360. Berarti sudutnya positif. Kalau negatif berarti tidak memenuhi. Terus kalau K-nya 1, jadi X sama dengan negatif 24 derajat tambah 360 derajat kali 1. Dan kita hitung hasilnya adalah 336 derajat. Gitu. Dan ini masuk ke dalam batas tadi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 24 derajat dan 336 derajat.
Kita lanjut soal yang nomor 2 ya. Tentukan nilai X dari persamaan cos 2X sama dengan setengah akar 3 untuk 0 kurang dari X kurang dari 2pi. Di soal ini kita lihat batasnya dalam bentuk pi. Jadi kita secara tidak langsung diminta mengerjakan soal ini, jawabannya harus dalam bentuk pi. Oke, kita kembali ke bentuk umum cos ya, persamaan trigonometri cos tadi cos P sama dengan cos alfa. Jadi ruas kiri cos, ruas kanan juga cos. Di soal ini cos 2X sudah bentuk umum yang kiri ya, tapi yang kanan belum. Dan kita ubah dulu setengah akar 3 itu jadi ke nilai cos. Kan kalau bentuk derajat, setengah akar 3 itu adalah cos 30 derajat. Ya nggak sih? Nah, 30 derajat itu kalau dibuat pi, kalau nggak salah kan pi per 6. Ya nggak? Nah, jadi hasilnya cos pi per 6. Dan kalian lihat, ini sudah bentuk umum, cos sama dengan cos. Jadi kita langsung bisa ke rumusnya. Oke, rumus yang pertama, 2X sama dengan pi per 6, ya, alfanya ditambah 2pi K. Sedangkan rumus yang kedua adalah 2X sama dengan negatif pi, ya, negatif alfanya ditambah 2pi K. Terus kita sederhanakan dulu kedua rumus ini, ya, karena di sini ada 2X. Jadi semuanya ini dibagi 2. Semua ruas dibagi 2. Jadi bagi 2 kan X, ini bagi 2 kan kayak 2-nya jadi penyebut. Kan jadi 12 ya, 2-nya ke sini jadi dikali per 12 plus ini bagi 2 kan jadi pi K. Terus setelah itu kita substitusi nilai dari K-nya. K sama dengan 0. Berarti X sama dengan pi per 12 ditambah pi kali 0. Jadi hasilnya pi per 12. Terus yang K sama dengan 1. Berarti X sama dengan pi per 12 ditambah pi kali 1. Nanti kalian akan hitung ya, menyamain penyebut dan seterusnya, ketemunya 13 pi per 12. Tapi kalau K sama dengan 2, kita substitusi ke rumus itu, X sama dengan pi per 12 tambah pi kali 2 ya. Nanti akan menghasilkan 25 per 12 pi. Dan ini tidak masuk ke dalam batas yang ditentukan soal. Ya, lihat nih, lebih dari 2 pi. Jadi TM. Kita kerjakan yang berikutnya. Sama yang rumus seperti rumus yang pertama, kita bagi dulu semuanya ini dengan 2 biar X sama dengan min pi per ya, 2-nya ke sini. Jadi per 12 ya. Jadi 2 kali 6 gitu. Ditambah ini bagi 2 pi K. Ya, lanjut. Terus kita isi K-nya mulai dari 0, K sama dengan 0, berarti X sama dengan min pi per 12 tambah pi kali 0, hasilnya min pi per 12. Dan kita lihat lagi batasnya. Ternyata nggak boleh negatif, ya. Jadi ini TM, tidak memenuhi. Terus kita isi K1. Coba K1, X sama dengan min 2 pi per 12 tambah pi kali 1. Terus kita hitung, nanti hasilnya adalah 11 per 12 pi. Nah, ini masuk ya ke dalam batas. Terus K2 coba. K2 sama dengan X sama dengan min pi per 12 ditambah pi kali 2. Berarti kan nanti hasilnya adalah 23 per 12 pi. Dan ini masih masuk. Tapi kalau kita pakai K sama dengan 3, kayaknya itu TM ya. Kalian coba sendiri bisa. Jadi kita simpulin. Himpunan penyelesaian dari soal nomor 2 adalah pertama pi per 12, kemudian 13 pi per 12 ya, yang ini. Kemudian 11 per 12 pi dan terakhir 23 per 12 pi. Nah, kalau misalnya dia bentuknya soalnya adalah pilihan ganda, nanti kalian akan melihatnya bentuknya urut gitu. Tapi kalau kita ketemu di esai tidak urut pun tidak mengapa. Itu jawabannya.
Kita lanjutkan soal yang nomor 3. Tentukan nilai X dari persamaan cos X plus 7 derajat plus setengah akar 2 sama dengan 0 untuk batasnya 90 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 270 derajat. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita berarti harus mengubahnya dulu ke bentuk umum ya. Dan kita lihat di soal itu setengah akar 2-nya bisa dipindah ruas dulu ke kanan. Jadi cos X plus 7 derajat sama dengan min setengah akar 2 gitu. Dan kita cari negatif setengah akar 2 itu ke dalam bentuk cos, begitu ya. Caranya mudah ya. Pertama kalian cari dulu sudut yang positif dari setengah akar 2. Kan kalau tidak salah hasilnya itu adalah 45 derajat ya, cos 45 derajat. Tapi karena itu negatif cosnya, kita cari di kuadran berapakah cos negatif. Ternyata di kuadran 2 dan kuadran 3. Kita ambil kuadran yang kecil, berarti kuadran 2. Kenapa? Agar hitungannya lebih sederhana. Dan di kuadran 2 kan rumusnya 180 derajat dikurangi sudut. Nah, sudutnya di sini 45 derajat. Jadi 135 derajat. Oh, berarti cos yang kita gunakan adalah ya cos 135 derajat. Begitu. Ruas kiri sudah cos, ruas kanan sudah cos. Berarti kita sudah memenuhi bentuk umum, masukkan ke rumus. Rumus yang pertama adalah X plus 7 derajat sama dengan 135 derajat tambah 360 derajat K. Sedangkan rumus yang kedua adalah X plus 7 derajat sama dengan negatif 135 derajat tambah 360 derajat K. Nah, berarti kita tinggal hitung satu persatu. Untuk yang rumus pertama ya, berarti X sama dengan 135 derajatnya dikurangi 7. Berarti kan 128 derajat. Begitu. Terus kita isi mulai K-nya 0. Ketemu X-nya adalah 18 derajat tambah 360 derajat kali 0. Jadinya 128 derajat. Terus kita isi lagi, coba K-nya 1. Hasilnya adalah X sama dengan 128 derajat tambah 360 dikali 1. Dan hasilnya adalah 488. Ini tidak memenuhi karena batasnya cuma sampai 270. Itu. Terus kita lanjut ke rumus yang kedua, berarti 7 derajat kita pindah ruas ke kanan ya. Jadi negatif 135 dikurangi 7 derajat. Hasilnya negatif 142. Begitu. Terus setelah itu kita substitusi nilai K. K-nya mulai dari 0. Berarti X sama dengan negatif 142 derajat tambah 360 dikali 0. Hasilnya negatif 142 derajat. Dan kita lihat ini batasnya sudutnya 90 sampai 270. Berarti TM ya, karena negatif ini. K1. Kita substitusi K1. X sama dengan negatif 142 derajat tambah 360 dikali 1. Kita hitung berarti hasilnya adalah 218 derajat. Ya kan? Dan ini sudutnya masuk ke dalam batas yang telah ditentukan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari dari persamaan kosinus ini adalah pertama 128 derajat, yang kedua adalah 218 derajat. Begitu.